Oke, shalom teman-teman semua. Mari kita sebelum mulai kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami. Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, kami mau bersyukur, kami mau memuji Engkau, menaikkan worship kami mau naikkan praise kami kepadamu, sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Hadirlah di atas setiap kami, jaringan kami mohon Tuhan Engkau hadir Tuhan, dan berkati setiap kami, dan masuklah dalam hati-hati kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji Engkau, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman semua, mari kita sama-sama bersukacita memuji Tuhan. Dia yang sudah boleh ada bagi kita semua. Mari sama-sama dengan surga kita terima sukacita surga malam hari ini. Dan kita bersorak-sorak bersama Tuhan malam hari ini. Kita tujuan bersama terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, telah satukan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat tersaksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku.
Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kita bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan masih ada sampai saat ini dan terus menyertai kita. Dan Tuhan kita dari dulu sampai sekarang tetap ada untuk kita semua. Mari kita sama-sama puji Dia sekali lagi yang pernah lebih lesu untuk tetap semangat untuk memuji Dia. Tangga pujian bersama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita bersyukur, mari sama-sama kita puji Tuhan, sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan malam hari ini. Haleluya. Mari sama-sama siapkan hati kita masuk hadirat Tuhan. Kita sama-sama sembah Dia malam hari ini. Kita angkat pujian bersama. Ku mau seperti-Mu, Yesus.
Kami mau bagaikan bujana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Bagaikan bujana dalam rumahmu, inilah hidupku. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau puji Engkau Bapa. Haleluya. Kami mau dibentuk Tuhan, kami mau jadi milik-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini kami Bapa. Pakailah kami seturut kehendak-Mu. Kami mau Tuhan. Haleluya. Kami mau Tuhan, hidup kami diubahkan Engkau Tuhan. Hidup kami. Kami mau seperti yang Kau lakukan. Haleluya. Kami butuh Engkau. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Jadikan bualan dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus,
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Puji Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu. Puji-puji nama Bapa. Terima kasih. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Serahkan dosa. Shalom semuanya, suaraku kedengaran? Bisa berikan reaksinya guys, teman-teman. Terima kasih responnya. Yuk malam hari ini kita masuk lagi yuk. Thank you Free dan mari sama-sama kita lagi. Mari sama-sama kita katakan lagi lagi. Segala sesuatu pada hari kita malam ini kita rendahkan, kita kosongkan diri kita. Wahai seperti-Mu Bapa, wahai seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tambahkan diri. Haleluya, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Tambahkan aja diri. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Amin. Senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Amin. Roh Kudus, haleluya Bapa. Senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Haleluya Bapa, kami mau menyenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Semoga kami masuk kembali Tuhan Yesus dalam jalan firman. Kami bersyukur kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau.
Biarlah persembahان yang kami bawa itu hidup kami memuliakan nama-Mu lewat suara kami. Haleluya Bapa. Sehingga hidup kami Tuhan Yesus juga memudahkan nama-Mu dari setiap tindakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan hidup kami. Biarlah Bapa waktu sebentar kami mau juga mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada kami Tuhan, sembunyikan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi, Engkau yang meminyaki Bapa dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Yesus hamba-Mu Bapa berbicara bukan oleh pikiran sendiri, berbicara tentang salib. Ada salib yang diberitakan, ada kemuliaan Allah yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap kami yang malam hari ini kami bergabung pada ibadah ini. Tuhan, kami mau berdoa, kami mau serahkan seluruhnya di tangan dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami juga Bapa memberikan yang terbaik, yaitu hidup kami, hati kami, waktu kami yang terbaik. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. 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 Oke, shalom semuanya, selamat malam malam teman-teman, selamat bertemu kembali dalam ibadah doa 10 malam. Ini udah hari keberapa guys? Sudah hari yang Halo? Ada ingat hari keberapa? Kita ini sudah hari keberapa teman-teman? Hari yang ke-7. Puji Tuhan, selama 6 hari kita sudah lewati, 6 hari kita sudah jalani, 6 hari kita sudah belajar banyak hal, berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang kemuliaan Allah yang Tuhan tunjukkan kepada kita, kemuliaan Allah yang Tuhan berikan. Ya, bentar ya teman-teman. Oke, terima kasih. Bagaimana selama beberapa hari ini, 6 hari yang sudah kita lewati, puji Tuhan kita sudah melewati banyak hal, bahkan kita sudah merasakan hal-hal yang luar biasa yang selama ini mungkin kita nggak pernah rasakan secara pribadi, tapi ada terobosan-terobosan ketika Roh Kudus itu bekerja, bagaimana Roh Kudus itu memperbaharui kehidupan kita, bagaimana Roh Kudus itu juga menjadikan kita, membuat kita itu semakin cinta sama Tuhan, bagaimana Roh Kudus itu juga membuat kita itu mengerti ada kuasa ternyata di dalam kehidupan kita. Bahkan ada ketika kita memiliki Roh Kudus, hidup kita itu bukan hanya sekedar reformasi, tapi ada revolusi. Bagaimana kehidupan kita dipindahkan, kita memiliki jaminan keselamatan, kita memiliki namanya kuasa, kita memiliki namanya terobosan, sangat luar biasa. Tak terduga, tak terpikir, bahkan segala kuasa kita dapat kalahkan bersama dengan Roh Allah. Makanya kata firman Tuhan katakan dalam kitab 1 Yohanes 4:4, Roh Allah yang ada pada kita itu lebih besar daripada dunia ini. Kalau Roh Allah yang ada pada kita lebih besar daripada dunia ini, roh-roh dunia ini, apapun itu, mau sampai di tingkat orang dunia berharap lebih yang namanya kepada kuasa kegelapan. Tapi malam hari ini teman-teman, beberapa waktu yang sudah kita lalui, kita udah belajar, bahkan kita mengalami sendiri bagaimana kuasa kegelapan itu benar-benar sudah kita kalahkan. Yang merasakan secara pribadi, yuk mari lambaikan tangannya untuk Tuhan, atau juga bisa memberikan reaksinya, ataupun juga bisa akhirnya mengenal relationship with God secara pribadi, relasi bersama dengan Roh Kudus dalam rangkaian ibadah doa 10 malam dalam beberapa belakangan hari ini. Luar biasa banget. Aku sendiri merasakannya, bahkan ada terobosan-terobosan yang kita lalui, kesaksian-kesaksian, mungkin ada admin beberapa, atau mungkin teman-teman juga dari setiap kita yang merasakan secara pribadi bagaimana hidup kita itu pasti ada pemulihan satu demi satu, karena ya firman Tuhan seperti kita belajar kemarin. Ketika firman dinyatakan, firman dibukakan, dan ketika kita mau membuka hati kita terhadap firman itu, Roh Kudus juga akan berbicara, Roh Kudus juga akan masuk, Roh Kudus juga akan membuat menjamah hati kita, sehingga hidup kita mengalami pemulihan, hidup kita mengalami pembaruan, hidup kita mengalami terobosan, hidup kita mengalami hal-hal yang luar biasa yang tak pernah dipikirkan oleh mata. Pokok mata berpikir guys. Yang tak pernah kita lihat oleh mata,
yang tak pernah kita dengar oleh telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, bahkan yang kita tak pernah pikirkan. Genaplah ayat tersebut. Itulah untuk melampaui kemampuan keterbatasan kita. Dan hari ini teman-teman kita sama-sama kembali dalam dalam kita doa 10 malam di hari yang ketujuh. Bagaimana setelah kita mengetahui, ada ternyata revolusi kehidupan yang Roh Kudus buat di dalam kehidupan kita. Ada perubahan cepat, tepat yang Tuhan nyatakan. Bagaimana hidup kita itu bukan lagi sembarangan. Bagaimana hidup kita itu bukan lagi hidup yang sesuka hati kita. Bagaimana hidup kita itu memiliki yang namanya kuasa di dalam Roh Kudus. Bagaimana juga hidup kita memiliki namanya kebangkitan, revival yang dilakukan oleh pekerjaan Roh Kudus. Sehingga hidup kita tidak begitu-begitu lagi. Sehingga hidup kita mengalami namanya terobosan. Dan malam hari ini teman-teman, bagaimana setelah kita mengalami revival, setelah kita hidup, Roh Kudus membawa kita kepada kebangkitan hidup, Roh Kudus membawa kita kepada revival dalam setiap kehidupan kita pribadi masing-masing, teman-teman. Dan hari ini kita akan masuk dalam satu hal yang setelah itu apa gitu. Setelah kita menerima suatu hal yang maybe luar biasa, yang dunia ini nggak bisa tawarkan. Sama-sama kita katakan dunia tidak bisa ketawarkan. Haleluya. Tapi hanya bisa kita dapat nih. Ini ngelek jaringan kenapa? Oh ya, oke. Hanya bisa kita dapat di dalam Roh Kudus. Makanya itulah dikatakan buah roh. Kenapa dikatakan buah roh? Karena yang hanya dapat kita nikmati di dalam roh. Oke? Ketika Roh Kudus punya power atas kehidupan kita, makanya izinkan power Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Ketika powernya Roh Kudus itu tinggal, berdiam, hidup dan aktif di dalam kehidupannya kita, ini perhatikan teman-teman, kita akan menghasilkan ini. Lihat, kita akan masuk dalam namanya bagian berikutnya, yaitu apa? Kita akan menghasilkan, sebenarnya PPT itu kelihatan kan? Ini lagi ngelek guys. Iya, sebentar ya teman-teman ya. Jaringan deviceku lagi sedikit ngelek. Bentar teman-teman. Recording in progress. Oke. Sebentar ya, ini kok nge-lag ya. Bentar ya teman-teman. Oke, sudah mulai kelihatan share screen-nya? Belum ya? Ini, bentar ya. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba nge-lag, teman-teman. Bentar ya. Belum juga ya? Oke, kalau gitu bentar ya teman-teman ya. Bentar. Oke, udah kelihatan ya? Udah kan?
Oke, bentar ya. Hmm. Oke. Iya, tunggu sebentar ya, biar di open sama media. Rel, lihat chat abang, Rel. Oke, coba aku ya dari sini ya. Jadi kan mungkin yang HP ku apa dong, co-host? Aku coba sendiri dulu. Yang HP ku co-host dong, bisa? Yang satunya lagi co-host. Oke, thank you. Ini belum share screen juga kah? Oke, udah kelihatan? Oke, udah kelihatan ya? Gak apa-apa lah pakai HP, gak masalah itu. Oke, hari ini kita akan masuk yang namanya buah roh. Oke teman-teman, kayaknya Aurel aja deh. Rel, boleh Rel? Silakan. Sebentar ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk bagian yang selanjutnya. Kita akan membahas dan masuk dalam bagian roh apa? Buah roh yang kedua. Bagaimana hidup kita ketika kita mengalami namanya revival? Bagaimana hidup kita mengalami punya terobosan? Kita ada maksud tersendiri. Kenapa kita diciptakan? Kenapa kita dibentuk? Bahkan kenapa kita itu diberikan Yesus sebagai setelah Roh Kudus memulihkan. Ketika Tuhan membawa kita keluar dari gelap kepada terang, bukan hanya sekedar dibawa sampai situ, tapi kita ada punya tujuan tersendiri. Oke, mungkin teman-teman yang bisa on cam, aku ajak teman-teman on cam ya. Yuk, yuk teman-teman, yuk. Kalau teman-teman bisa on cam ya. Selanjutnya, silahkan slide-nya. Kita akan masuk dalam buah roh bagian kedua. Mungkin kita akan baca sama-sama, dan ini patokan ayat kita beberapa waktu ke depan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan ini tidak asing lagi bagi kita. Bagaimana berbicara tentang buah roh? Ialah Galatia 5 ayat 22 sampai 23 demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang, tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Luar biasa banget.
Inilah yang seperti kalau kita itu hidup di dalam Tuhan. Sama seperti, coba next slide-nya. Sama seperti yang Yesus katakan. Next slide-nya adakah? Iya. Sama yang seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 4-5. Firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting. Hidup kita ini ranting. Oke teman-teman. Sama seperti ranting ketika hidup kita ini adalah kita hidup dalam satu pokok, kita hidup dalam satu satu pohon, yaitu Yesus sebagai tubuhnya, Yesus sebagai pokoknya, Yesus sebagai inangnya, di mana kita ranting-ranting itu dikatakan sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Coba kita cabut ranting, teman-teman. Bisakah ranting itu menghasilkan buah? Oh tidak. Nggak akan bisa ranting menghasilkan buah. Kan begitu ya. Nah, ya kan teman-teman? Makanya, kalaupun ada tanaman yang di batangnya saja kita dibuat, itu memang itulah tubuhnya. Itu loh, bukan rantingnya. Kalau ranting itu udah ada tubuhnya dulu, baru dia menjalar ke lainnya. Sehingga dia menghasilkan buah. Makanya coba kita lihat itu. Kita adalah ranting. Makanya firman Tuhan, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur itu, kalau hidup kita tidak, kenapa Tuhan Yesus itu memakai perumpamaan atau memakai selalu pohonnya atau pohon anggur? Karena teman-teman, anggur itu ketika kita meminumnya, kita menikmati dan akhirnya kita mabuk anggur. Seperti itu juga, kenapa kita itu diambil satu kisah itu pohon anggur, Yesus sebagai pokok anggur, kita caranya, kenapa? Karena kalau kita menikmati anggur itu, kita akan bisa mabuk, artinya kita bisa menikmati bahwa kita itu ada di dalam anggur itu. Kita menikmati persekutuan, makanya kan orang minum anggur bisa mabuk. Ya seperti itu. Makanya firman Tuhan katakan apa? Hendaklah kamu jangan mabuk anggur, tapi kamu mabuk oleh Roh. Oke, sehingga ketika kita mabuk oleh Roh, artinya apa? Mabuk oleh Roh artinya kita mampu untuk hidup di dalam Roh, menikmati Roh Kudus, menikmati perjumpaan khusus dengan Roh Kudus. Makanya kita nggak bisa untuk apa? Nggak bisa menghasilkan buah sendiri. Jadi banyak yang hari ini kita dapat nih. Baru di awal, udah puji Tuhan dikasih tahu. Karena teman-teman, kemabukan oleh Roh tadi, satu dalam karunia, satu dalam buah Roh. Dua hal yang akhirnya komplikasinya itu benar-benar kelihatan. Makanya kalau orang mabuk kan sempoyongan, kan kepalanya sempoyongan, enak, merasa tenang. Seperti itu juga. Ketika kita di dalam Allah, kita menghasilkan buah dalam satu pokok itu, kita bisa menikmati relationship. Makanya di situ dikatakan, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, kita nggak akan bisa menghasilkan buah. Dan hari ini kita belajar tentang buah Roh bagian yang kedua. Nanti teman-teman bisa catat mungkin kalau misalnya tidak ada poinnya. Berarti dengan kata lain, menghasilkan buah Roh ialah harus tinggal di dalam pokok anggur itu. Makanya di situ dikatakan, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal satu, nih nyatu, tinggal itu nyatu di dalam aku, dia akan berbuah banyak. Nah inilah artinya apa? Ketika kita itu ibaratnya gini, buah itu mulanya dari mana? Bisakah buah itu tiba-tiba muncul sendiri waktu ada akar? Tidak akan mungkin. Dia akan muncul dari dalam terus menaik ke atas. Pohonnya mulai ranting timbul. Ketika ranting timbul, muncul daun, ya kan? Muncul daun. Lalu munculnya muncul buah. Haleluya. Jadi bagaimana teman-teman? Buah itu munculnya dari dalam. Tidak akan mungkin buah itu munculnya. Ibaratnya, aku udah menghasilkan buah yang bagus kok.
Tapi cuma di dalam munculnya, itu bukan buah roh. Buah roh itu artinya bisa dinikmati oleh semua orang. Dinikmati semua kalangan. Dinikmati semua pihak. Dinikmati oleh semua orang. Dan bukan hanya dinikmati, dan dapat dilihat. Baik kecil. Coba perhatikan. Buah duku di atas pokoknya. Kecil, bisa kau lihat nggak? Bisa. Ya kan? Ya kan? Terus misalnya, buah pokok kelapa. Mungkin tinggi. Kalau semakin dekat, makin gampang dilihat. Tapi kalau makin jauh, bisa kau lihat nggak? Sekalipun kecil kelihatan. Kelihatan. Artinya, buah itu kecil pun yang kita hasilkan bersama dengan Kristus. Karena Kristus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Itu bakal kelihatan. Sama-sama kita katakan kelihatan. Kelihatan. Ada amin? Itu teman-teman, luar biasa banget sebenarnya. Luar biasa banget. Bagaimana pekerjaan roh itu. Nah itu loh. Artinya Tuhan membedakan pohon yang tandus sama pohon yang menghasilkan buah. Pohon yang tandus itu pohon yang di padang gurun. Kaktus tidak akan menghasilkan buah. Tapi dia ada air di dalamnya. Itu tadi. Nggak akan bisa dinikmati semua orang. Kaktus itu menikmati untuk dirinya sendiri. Makanya dia melindungi dirinya sendiri. Kenapa juga di padang gurun? Makanya kenapa kalau kita belajar ilmu fisik, ilmu IPA ataupun ilmu IPA ya kan? Mungkin itu waktu belajar SD atau SMA juga ada mungkin. Bagaimana teman-teman? Bagaimana SD SMP sorry. Bagaimana ketika kaktus itu ada pohon, ada daun, ada ranting, itu akan mengalami uap airnya naik ke atas. Jadi nggak bisa dinikmati. Tapi bedanya pohon yang berada di mana? Di taman. Itu akan dinikmati. Baik daunnya akan jadi apa? Akan jadi uapan. Uapan akhirnya membentuk suatu embun. Kan begitu ya. Jadi berfoto terus pada malam hari daunnya menghirup ataupun menarik oksigen. Jadi bahkan waktu pun pada di taman gitu kan, nggak di padang gurun. Pohon itu ketika muncul udara mengambil makan asap karbon dioksida, hal-hal yang nggak baik diresapnya. Itu bedanya antara ketika kita itu benar-benar punya dasar itu pohon yang benar. Makanya pertanyaannya gini, kita itu tinggalnya di pohon yang benar, yang tinggalnya hidupnya di taman, atau kita itu tinggal di gurun. Kita melekat pada pohon yang ada di gurun. Makanya kalau kita tinggal di dalam pohon yang benar, lihat, kita akan menghasilkan buah yang, lihat, saya kira lanjut lagi. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Berbuah banyak. Sama-sama kita katakan berbuah banyak. Haleluya. Sebab perhatikan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ibaratnya gini, kalau dipatahkan, kalau kamu punya pohon hari ini depan rumahmu, coba patahkan rantingnya. Ranting itu bisa berbuah nggak? Bisa bertumbuh nggak? Malah makin hancur. Artinya, kehidupan kita, kalau kita di luar Kristus, makin hancur. Karena nggak ada buah yang dihasilkan. Nah, ketika kita di dalam Kristus lah, keluarlah tadi apa? Buah roh dalam Galatia. Naikkan 2 slide berikutnya. Ketika kita dalam Kristus, itulah berbuah banyak. Rasanya enak-enak banget. Itu apa? Satu lagi di atasnya. Yang ayat Galatia 5. Sebelumnya. Oke. Ketika kita dalam Kristus, inilah yang kita hasilkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan apa? Penguasaan diri. Pertanyaannya, coba. Sudah, yang mana bagian dalam kehidupanmu hari ini?
Gak apa-apa, kecil, ingat. Kecil tapi kelihatan. Daripada besar tapi asem. Paham ya? Artinya, melakukan semua tapi munafik. Mengasihi pura-pura, sukacita pura-pura, damai pura-pura, kesabaran pura-pura, kemurahan punya niat sendiri, kebaikan kebohongan, kesetiaan ternyata mendua hati, kelemah lembutan ternyata di sana sini, penguasaan diri ternyata itu bohong, nafsu belaka. Mana? Kecil tapi memang bisa dilihat dan bisa dinikmati ketimbang besar tapi sebenarnya munafik. Yang mana? Yang mana? Yang sudah kita miliki, teman-teman. Ayo coba sharingkan, kita berbagi. Jadi kita bisa mengerti kehidupan kita itu, kita mengintrospeksi, kita bisa melihat, oh sampai sejauh ini ternyata yang Tuhan izinkan, Tuhan latih kehidupanku. Yang dapat dinikmati, dilihat oleh semua orang. Oke, next. Slide berikutnya. Makanya teman-teman, buah roh adalah pekerjaan Roh Kudus. Buah roh adalah Roh Kudus yang mengerjakan, bukan diri sendiri. Kita butuh the Holy Spirit. Karena ini adalah buah supranatural. Supranatural itu dari mana? Dari dalam atau dari luar? Kalau natural itu bisa kelihatan. Tapi kalau supranatural itu dari dalam yang tak kelihatan oleh kasat mata. Tapi itu dari lubuk yang paling dalam. Itu dalam dunia roh. Rohnya kita. Yang sangat alami. Waktu kita alami. Ketika kita mengalaminya. Artinya, kita bisa memahami ketika kita bisa mengalaminya. Kita bisa memahami dan kita bisa merasakannya. Kita bisa berada di titik itu ketika kita memang, kita melihat bahwa, ya ternyata benar aku sudah mengalaminya. Tapi kita praktek. Itu loh teman-teman. Sampai sini dapat kita untuk bisa mengoreksi kehidupan kita. Oke, yuk silakan. Lanjut lagi. Silakan lanjut lagi. Makanya teman-teman, hidup yang berbuah ialah hidup yang tinggal di dalam Kristus. Sehingga hidup kita akan merasakan Yesus Kristus lebih nyata. Haleluya. Sama-sama kita katakan, merasakan Kristus lebih nyata. Merasakan Kristus lebih nyata. Amin. Ketika kapan? Ketika kita itu tinggal di dalam Kristus. Tinggal dalam siapa? Di dalam Kristus. Jadi kita merasakan Kristus lebih nyata ketika kita tinggal di dalam Kristus, di mana ada pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Akhirnya kita bisa mengerti, oh ternyata gini toh. Kita udah belajar kemarin part 1-nya. Bagaimana buah-buah roh itu dapat kita nikmati. Dan inilah rangkumannya. Yuk silakan next. Kita belajar dari kemarin bagian pertama itu berbicara tentang orang yang dikasihi Tuhan pasti mengasihi Tuhan kembali. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dikasihi, itu konteksnya, itulah awal dari sebuah roh. Sama-sama kita katakan awal dari menghasilkan buah. Awal dari menghasilkan buah, yaitu apa? Orang yang dikasihi Tuhan pasti mengasihi Tuhan kembali dan mampu mengasihi sesama. Dan kalau orang itu hidup dalam kasih, pasti komplikasinya sukacita. Sama kita katakan sukacita. Haleluya. Sehingga perasaan damai sejahtera itu muncul. Sehingga dia tahu Tuhan pasti beserta. Sehingga ini teman-teman, ketika kita mengerti bahwa kita itu dikasihi, kita merasakan sukacita, dan kita merasakan damai sejahtera di mana Allah beserta kita, ketika kita diperhadapkan dengan segala keadaan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau badai, mau air menerpa, mau banjir, mau petir, mau kebakaran, lihat apa yang terjadi. Kita pasti akan dapat bersabar, bermurah hati, melakukan hal-hal yang baik, setia dalam segala hal, punya kepribadian yang lemah lembut, dan apa? Hidup kita dikendalikan. Bukan dikendalikan, tapi Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan kita.
Artinya dia yang menuntun. Itu maksudnya ya. Dia yang menuntun, dia yang memimpin kepada firman, dia memimpin kepada hal yang benar dan hal yang salah. Dia berada di atas kita untuk memimpin kehidupan kita untuk seturut menjadi serupa seperti Kristus. Sehingga hidup kita menghancurkan hal-hal yang di kedagingan, sehingga hidup kita dimampukan untuk mematikan daging, sehingga hidup kita dimampukan untuk menyenangkan Tuhan. Katakan sama-sama, menyenangkan Tuhan. Haleluya. Sama-sama lagi kita katakan, Roh Kudus yang memampukan. Haleluya. Begitu teman-teman. Jadi kita bisa memahami, mengerti, dan akhirnya kita menyadari. Bukan hanya menyadari, lah, tapi kita sampai hidup di dalam penuh oleh kuasa Roh Kudus. Amin teman-teman. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Itulah bagian pertama. Dan kita akan masuk mulai bagian kedua. Silakan next slide. Kita akan masuk ke bagian kedua. Siap untuk menerimanya dan terima dengan iman. Sampaikan berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku rindu untuk bisa mengerti. Apalagi kita masuk dalam namanya bulan penginjilan. Bagaimana buah roh itu membawa jiwa kepada Tuhan. Inilah yang kita bahas pada malam hari ini. Buah roh yang bagian kedua. Sama-sama kita katakan, buah roh membawa jiwa kepada Tuhan. 2, 3 ya. Buah roh membawa jiwa kepada Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Di mana ketika hidup kita itu mengalami namanya tinggal, hidup kita namanya berbuah lebat itu, kita masuk dalam namanya membawa jiwa. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Karena ketika kita bawa jiwa, itu bukan untuk kita, tapi kita bawa jiwa untuk Tuhan. Bagaimana jiwa-jiwa, bagaimana para domba melihat apa? Melihat kehidupan yang benar. Dia dituntun untuk mengenal suara Bapa. Makanya teman-teman, kalau kita baca dalam kitab, silakan next slide. Makanya kalau kita baca teman-teman, dalam Yohanes 15 ayat 8, ini teman-teman, firman Tuhan mengatakan, dan inilah dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Apa? Dalam hal apa Bapa itu dipermuliakan? Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Bagaimana teman-teman kalau kita flashback sedikit ke dalam Matius 28. Firman Tuhan katakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, semua bangsa murid. Yang dikatakan murid ialah orang yang menghasilkan buah. Sama-sama kita katakan menghasilkan buah. Berarti garis bawahi. Kita akan buat itunya. Aku nggak bisa buat ini. Mungkin bisa apanya, Rel? Bisa bantu ketik teksnya. Ya, Rel. Bagaimana, teman-teman, apa? Yang dikatakan murid adalah orang yang menghasilkan buah. Berarti Yesus mengatakan dalam Matius pasal ke-28 itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, jadikanlah semua orang untuk menghasilkan buah seperti gambaran Kristus. Haleluya, ada amin teman-teman. Kita dapat memahami akhirnya. Sehingga apa? Akhirnya bahwa hidup kita dipanggil untuk menghasilkan, pergi untuk menghasilkan buah. Jadi hidup kita bukan hidup kita sendiri lagi, Galatia mencatat. Tapi dia hidup dalam kita untuk menghasilkan buah keluar. Haleluya. Ada amin? Jadi jangan nikmati sendiri. Kalau kau nikmati sendiri itu bukan buah. Gitu loh. Dapat ya sama-sama ya. Luar biasa kan? Luar biasa banget Tuhan itu guys. Makanya coba tadi gak apa-apa. Coba tadi ada permenungan di awal. Buah apa yang sudah kita miliki? Gak apa-apa, it's okay. Kecil pun juga gak masalah. Kecil. Karena apa? Dari kecil itu bisa makin besar. Ketimbang dia udah besar dulu, tapi di dalamnya busuk. Kalau teman-teman. Sampai sini dapat ya. Jadi teman-teman,
Kalau kita memahami bagaimana dalam menghasilkan buah itu membawa jiwa kepada Tuhan. Oke, bagaimana filosofi pemuritan? Dimuridkan untuk memuridkan. Itu filosofi pemuritan. Dimuridkan untuk memuridkan. Berarti dengan kata lain, ketika kita menghasilkan buah, kita ajak orang lain untuk kembali menghasilkan buah. Itu artinya luar biasa banget, teman-teman. Kita masuk dalam namanya juga sudah termasuk dalam bulan ini esensi dalam penginjilan. Bagaimana kita memuridkan, bagaimana kita memperkenalkan Kristus, bagaimana kita menghasilkan buah yang benar kepada orang-orang dunia. Untuk apa? Lewat buah itu, jiwa dibawa kepada Tuhan. Haleluya. Makanya, oke, hapus itunya. Makanya teman-teman, poin pertama yang kita akan sama-sama dapat ialah apa? Malam hari ini remanya. Silakan next slide. Poin pertama, yaitu apa? Buah roh mempermuliakan Bapa. Kalau kita mau membawa jiwa lewat buah roh, biarlah lewat buahmu itu, buat buah kehidupan kita itu mempermuliakan Bapa. Sama-sama kita katakan, buah roh mempermuliakan Bapa. 2, 3 ya. Buah roh mempermuliakan Bapa. Artinya ketika kita mampu mengasihi, itu bukan karena kuat gagah kita, tapi Bapa lah yang dipermuliakan. Ketika kita sabar, dan ketika kita sabar, oh puji Tuhan aku bisa sabar, itu semua karena kuat Tuhan. Itu bukan karena kuatnya kita, tapi itu karena kuatnya Tuhan. Kita mampu untuk memuridkan orang lain. Kita dimampukan untuk memuridkan orang lain. Itu bukan karena usaha kita sendiri, tapi karena pemberian Allah. Artinya, hanya Bapa dipermuliakan. Ada amin, teman-teman. Jadi, oleh karena itu, kita tidak bisa menikmati hasil buah itu sendiri. Dinikmati oleh dua. Bapa, mempermuliakan Bapa, dan dapat dinikmati oleh sesama. Oke. Ya, kalau kitanya apa yang kita nikmati? Kedekatan kita dengan Bapa. Karena itu, teman-teman. Oke, next slide. Jadi itu yang pertama, bagaimana buah roh itu membawa jiwa di mana Bapa dipermuliakan. Lalu kita baca berikutnya. Dalam kitab Lukas, pasal yang kedua 3 sampai 46 dan sampai 47. Bagaimana di sini berbicara tentang apa? Bagaimana di sini berbicara tentang, ada yang tahu kisahnya? Ada yang ingat kisahnya? Ayo. Bagaimana kalau tadi Bapa itu dipermuliakan? Kita akan lanjut lagi. Ketika Yesus naik ke atas salib. Itu kisahnya ya dalam Lukas 23 ayat 46 sampai 7. 46 sampai 47. Ketika Yesus naik ke atas salib, ketika Tuhan Yesus naik setelah dia selesai menyerahkan hidupnya. Sama-sama kita dulu baca yuk Lukas 23 ayat 46 sampai 47 yuk. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Ingat, oke, ini pasti ada buah. Ada apa? Ada buah yang terpancar. Sehingga kepala penjara itu pun memuliakan Allah. Apa katanya? Sungguh orang ini adalah orang benar. Pertanyaannya, buah apa yang diberikan, dinyatakan oleh Yesus? Ayo, di salib itu ada apa aja? Di salib itu berbicara tentang salib. Di mana prajurit itu melihat salib, teman-teman. Bagaimana Yesus disalib tanpa kesalahan, tanpa noda. Tapi seperti firman Tuhan katakan, genaplah. Dia yang kudus menjadi dosa. Dia untuk apa? Untuk kita yang hina menjadi kudus. Itulah luar biasanya, teman-teman. Yesus menghasilkan buah. Yesus menjadi contoh bagi kehidupan kita. Bagaimana disalib pun ia menghasilkan buah. Yesus menghasilkan buah. Dan apa yang dihasilkan oleh Yesus? Pertama, kasih. Di dalam salib itu ada kasih.
Di dalam salib itu ada sukacita. Kenapa sukacita? Karena ketika kita melihat salib, salib itu mendatangkan sukacita. Kita dilepaskan dari belenggu. Ada damai sejahtera. Kita merasakan apa? Ketenangan bersama dengan Bapa. Bagaimana kita memiliki hubungan relasi dengan Bapa. Kenapa? Setelah Yesus mati, setelah Yesus meninggal dan menghirup nafas terakhir, apa yang terjadi? Bait Allah terbuka, terbelah dua. Artinya kita merasakan damai sejahtera bersama dengan Bapa. Di mana Allah apa? Allah beserta dengan kita. Itulah dimaksud dengan Immanuel. Makanya setelah itu apa? Di salib itu ada kasih. Di salib itu ada sukacita. Di salib itu ada damai sejahtera. Ada kesabaran. Bagaimana Yesus dicambuk, bagaimana Yesus dipukul. Kakinya kena paku, tangannya dipaku. Bahkan lambungnya tertikam oleh pelanggaran kita. Tapi Yesus tetap sabar. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Dia tetap mencintai kita. Untuk apa? Menghasilkan buah. Sehingga apa? Ketika Yesus menghasilkan buah, lihat apa yang terjadi. Jiwa-jiwa itu diselamatkan. Masuk kepada Bapa. Datang kepada Bapa. Dapat menghampiri Bapa dengan layak, dengan kudus. Di dalam Yesus. Apalagi? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Apa tadi? Kasih kebaikan, kelemah lembutan, kemurahan, kesabaran, kemurahan. Bermurah hati. Dia mengorbankan dirinya loh. Yesus mengorbankan dirinya untuk aku dan untuk kamu. Mungkin saat itu ketika di malam hari waktu Tuhan Yesus mau diserahkan, bisa aja dia nggak mau bermurah hati. Tapi dia katakan apa? Free. Aku mau memberikan darahku gratis untukmu. Cuman satu yang diminta. Namun satu yang dia minta. Agar kita apa? Agar kita percaya. Kita terima dia. Kita menerima Yesus. Bermurah hati, guys. Dan Tuhan tidak pernah mengharapkan imbalan. Tuhan mau minta apa? Hidup kita itu full kepada dirinya. Ada amin, teman-teman. Lalu apa? Kebaikan. Dia menandakan dia Allah yang baik. Kesetiaan. Sampai mati dia setia. Sekalipun kita menyakiti dia. Bahkan apa? Yesaya 53 mengatakan apa? Dia tertikam oleh pelanggaran kita. Dia tertikam oleh kejahatan kita. Dia dipukul oleh keberdosaan kita. Artinya dia setia sama kita. Lalu apa lagi? Lemah lembutan. Sangat lemah lembut, teman-teman. Dan akhirnya apa? Penguasaan diri. Di mana Yesus menguasai dirinya? Ketika Yesus mau di malam waktu diserahkan. Itu satu. Bagaimana dia tidak memperdulikan kehendaknya, tapi di kehendak Bapa yang terjadi. Dia mau, bisa saja saat itu, mungkin waktu dicambuki, di mana ada kuasa di dalam diri Yesus, bisa aja dia pergi entah kemana. Tapi Yesus katakan, aku mau untuk hidup, aku mau untuk menebus dosa umat manusia. Itulah buah yang dilakukan Yesus, dan semuanya itu dilakukan seluruhnya. Dan akhirnya apa? Membawa jiwa. Ketika tersentuh, ketika ini loh teman-teman. Makanya kalau ada orang Kristen yang nggak tersentuh oleh pengorbanan Yesus, nggak tersentuh oleh buah roh, itu benar-benar kacau. Ibaratnya yang membunuh Yesus pun siapa? Kepala pasukan. Dia mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Akhirnya dia menyesal juga. Kita belajar dari namanya seorang yang diabetes. Bagaimana buah roh yang dihasilkan oleh Yesus. Ada satu hal yang digerakkan oleh Roh Kudus. Walaupun saat itu Roh Kudus belum ada. Ibaratnya belum dicurahkan. Karena Yesus masih ongoing. Untuk mengalami namanya kemenangan dalam kematian. Itu yang dari kitab Lukas. Kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38 firman Tuhan mengatakan. Di sini ketika Petrus berkhotbah.
Akhirnya dia berkhotbah kepada orang-orang yang saat itu di sekitar loteng Yerusalem. Lihat apa yang terjadi. Ketika mereka mendengar hal itu, mendengar apa? Pemberitaan tentang firman, pemberitaan tentang Kristus Yesus. Itu kan? Mereka sangat terharu. Lalu mereka apa? Bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya. Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Wih, puji Tuhan. Disinilah titiknya apa? Kalau Roh Kudus, ketika firman Tuhan dinyatakan, firman Tuhan diberitakan, ada kegerakan yang terjadi. Dan apa jawabnya Petrus? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dari dua hal ini, dari ketergerakan yang terjadi dan yang dilakukan ataupun yang dilakukan oleh Roh Kudus pada kepala pasukan dan kepada para orang-orang saat itu yang bagaimana Petrus untuk memberikan berkhotbah. Kita masuk ke poin kedua. Bagaimana buah roh itu dalam membawa jiwa kepada Tuhan. Itu memang harus ada pemberitaan tentang di mana buah roh itu harus ada pemberitaan tentang firman. Artinya pemberitaan tentang Kristus Yesus. Karena buah roh itu adalah menyatakan Kristus, menggambarkan Kristus Yesus yang tinggal di dalam kita. Catat mungkin. Buah roh adalah menggambarkan Kristus Yesus yang tinggal di dalam seseorang. Sekali lagi, sama-sama kita katakan. Buah roh adalah gambaran dari Kristus Yesus yang tinggal. Dan Kristus Yesus itu tinggal di dalam kita. Kita yang tinggal dan dia yang tinggal di dalam kita. Oke? Dia yang, bukan kita yang tinggal, tapi dia yang tinggal. Sorry, kita ulangi. Buah roh adalah gambaran dari Kristus Yesus yang tinggal di dalam seseorang. Haleluya. Oke, makanya teman-teman yang kedua, next slide. Kita dapat memahami bahwa apa? Buah roh itu mendorong kegerakan hati. Sama-sama kita katakan, buah roh mendorong kegerakan hati. 2, 3 ya. Buah roh mendorong kegerakan hati. Luar biasa banget Tuhan itu, teman-teman. Bagaimana tadi si kepala pasukan ketika Yesus menghasilkan buah yang luar biasa. Bahkan Yesus sampai mati di atas kayu salib untuk menebus orang berdosa. Itulah dikatakan, wah luar biasa banget. Artinya kepala pasukan itu bertobat. Kalau berbicara tentang ada satu film, bagaimana kepala pasukan juga bagaimana ia mencari-cari Yesus. Akhirnya dia juga bertemu dengan Tuhan. Wah, luar biasa banget. Lalu apalagi, bagaimana juga seorang yang namanya umat Tuhan yang saat itu berada di Yerusalem. Gitu kan, setelah Petrus memberitakan tentang Kristus, mereka tergerak hatinya untuk apa? Menerima Kristus. Petrus membawa jiwa kepada setiap yang membawa jiwa kepada Tuhan. Dan dampaknya apa? Terjadi kebangkitan 3.000 orang itu di mana? Sama-sama kita baca yuk Kisah Rasul. Kisah Rasul pasalnya yang ke-2 ayat 41. Kisah Rasul 2 ayat 41 demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu sama ya yang tadi ya. Apa katanya? Memberi dibaptis pada hari itu. Di saat para rasul kepenuhan roh, Petrus memberitakan firman, dan di situ mereka memberi diri mereka dibaptis. Apa yang terjadi? Mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Hai anak RGM, pertanyaannya, maukah engkau itu menghasilkan buah roh yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Yang tergerak hatinya, yang digerakkan oleh roh juga. Hari ini, Tuhan, aku mau menghasilkan buah untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Silakan rasanya atau mau memberikan reaksinya. Amin. Jadi kita belajar, kita mendengar firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kita dengar, tapi kita hidup dan kita lakukan. Dan dimuridkan untuk Selanjutnya, oke, next slide. Kita baca sama-sama. Ketika kita belajar mengenai, kita udah dapat 2 hal. Bagaimana buah roh itu membawa jiwa, di mana
ketika Bapa dipermuliakan, Bapa akan membawa murid-murid itu, menyediakan murid-murid itu. Begitu ya. Karena firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 10, dombaku mengenal suaraku. Ketika Bapa dipermuliakan, Bapa sendiri yang membawa domba-dombanya. Yuk, diperdengarkan suaranya. Yang kedua, berbicara tentang buah roh, apa tadi? Mendorong kegerakan hati. Sehingga ada kegerakan hati ketika melihat buah hidup seseorang untuk menerima Yesus, membawa jiwa kepada Tuhan. Kita baca yang bagian yang ketiga, Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 33. Atau teman-teman boleh membaca Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 33. Boleh Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 33? Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 24 sampai 33. Adakah teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 24 sampai 33. Adakah? Ya, silakan. Jadi ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu menjaga dari tertutupnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa seluruh lalu berlari masuk, dan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar dan berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka, membasuh bibir mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Puji Tuhan, luar biasa banget teman-teman. Bagaimana kita belajar dari namanya Rasul Paulus. Mungkin ini teman-teman yang tadi mungkin aku sedikit lewatan. Di awal bagaimana buah roh. Teman-teman, ini buah roh itu satu buah tapi 9 rasa. Oke, sebelum kita masuk ke poin yang ketiga, buah roh itu adalah satu buah namun 9 rasa. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena gini, seandainya orang mengambil hanya satu buah, dia cuma merasakan satu, lainnya kemana? Nggak dirasakannya. Tapi sama seperti Yesus tadi, ketika orang menikmati satu buah itu, semua dirasakannya. Paham ya? Jadi satu buah itu ada 9 rasa. Satu buah 9 rasa. Itu rasanya kasih, sukacita, dan sejahtera. Dan semua bisa dinikmati. Gitu loh. Jadi tanpa terkecuali, makanya firman Tuhan katakan apa? Ketika seseorang itu hidupnya di dalam Tuhan, pasti hidupnya itu pasti akan menghasilkan ke-9 buah roh itu. Tidak akan mungkin tanpa satu. Gitu loh, paham ya? 9 buah roh itu akan menghasilkan 9 rasa. Oke. Nah, makanya oleh karena itu apa? Itulah yang diperkenankan untuk kehidupan kita. Untuk menghasilkan 9-9-nya. Walaupun masih kecil-kecil, itulah tadi. Kecil-kecil aja itunya, buahnya. Nggak terlalu kelihatan, tapi bisa dirasain orang. Kan kecil ya, bukan nggak kelihatan, tapi kelihatan kecil. Kecil banget. Buah pohon, kecil banget buah itu. Akhirnya makin lama makin besar. Tapi udah bisa dirasain gitu loh. Karena misalnya gini, buah pohon itu bertumbuh. Kita ranting ya teman-teman. Kau coba anggap aja kayak pohon mangga misalnya. Kalau kita ambil satu gitu kan, ada di ranting itu ada 9 buah. Anggaplah apa katanya satu-satu gitu. Kalau kita ngambil buah kasih, lah yang lainnya kemana?
Nggak bisa kita rasain. Tapi kalau kita ambil satu buah dan rasa semua, itu pasti enak. Gitu loh. Dan kita bisa menikmati. Jadi ternyata buah roh ini adalah satu buah, 9 rasa. Dan Yesus lakukan, Yesus praktekkan. Petrus juga praktekkan, yang dinikmati oleh semua orang. Ini juga sama. Seorang Paulus juga melakukan yang sama. Dia menghasilkan satu buah yang dinikmati oleh kepala penjara itu. Dinikmati, benar-benar dinikmati, teman-teman. Rasanya apa saja, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelembutan, penguasaan diri, kebaikan, kesetiaan, dan kemurahan. Lihat. Yang pertama, buah kasih. Bagaimana ia mengasihi siapa? Ia mengasihi kepala penjara itu. Seandainya bisa saja dia kabur, tapi tidak. Bahkan apa? Kalau ya Paulus untuk memberitakan firman. Tapi teman-teman, lihat, perhatikan. Bukan di titik itu, bagaimana awal dari buah itu terjadi. Awal dari buah itu, lihat. Mereka ngapain? Mereka bersukacita. Mereka malah memuji Tuhan. Buah sukacita keluar ya. Sukacita dulu ini muncul. Oke? Sukacita dulu. Sebenarnya enggak sih, buah kasih lah. Kenapa buah kasih? Karena apa? Ketika mereka memberitakan firman, mereka kan dituduh, difitnah. Kan begitu ya. Oleh karena kasih itu, akhirnya mereka dibelenggu. Tapi teman-teman, karena oleh buah kasih itulah mereka merasakan sukacita. Merasakan damai sejahtera. Mereka tenang di penjara. Tapi apa yang terjadi? Dan mereka sabar untuk menghadapinya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Mereka memuji Tuhan, ayat 25. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman, artinya orang-orang dunia melihat. Tapi lihat, ada bedanya. Lihat apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, luar biasa enggak? Luar biasa. Di mana kita merasakan, kita memberikan buah sukacita dan orang menikmati. Lihat, disitulah pekerjaan Allah yang luar biasa. Luar biasa kan? Terus itu apa? Setelah kesabaran, kemurahan, bermurah hati. Artinya apa? Seorang yang namanya Paulus tidak melarikan diri. Setelah bermurah hati, apalagi? Mereka kebaikan. Mereka tetap untuk tidak, bisa saja mereka membunuh. Sama seperti apa yang dikatakan apa? Dikatakan kepala penjara ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dan tertidurnya, ia melihat pintu-pintu dan ia menghunus pedang yang hendak membunuh diri. Tapi apa yang terjadi? Katanya ayat ke-28 kata seorang Petrus, jangan celakakan dirimu. Paulus berbaik hati. Lalu setia untuk melayani, nggak apa-apa, isoki terus. Lemah lembut, bahkan untuk melayani kepala penjara. Bahkan sampai apa? Jiwa dibawa di malam hari itu. Oke, di saat malam itu juga jiwa dibawa kepada Tuhan. Siapa? Kepala penjara dan seisi rumahnya. Kenapa? Karena ada pemberitaan firman. Artinya, silakan buka slide berikutnya. Ketika roh dan menghasilkan buah, apa yang terjadi? Buah roh membukakan selubung dan membebaskan dari belenggu. Sama-sama kita katakan, buah roh membukakan selubung dan membebaskan dari belenggu. 2, 3, ya. Buah roh membukakan selubung dan membebaskan dari belenggu. Artinya, ketika buah roh itu muncul, terjadi pemberitaan firman. Terjadi pernyataan tentang Kristus. Haleluya. Kan gitu ya. Karena mereka itu bukan hanya sampai di situ. Karena endingnya itu mereka dibawa untuk ayat keberapa? Ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumah. Akhirnya ada pemberitaan firman. Oke, next slide. Itu poin ketiga. Yang pertama, sebelum ke situ, poin pertama. Apa tadi poin pertama? Buah roh mempermuliakan Bapa. Yang kedua, buah roh menggerakkan hati. Oke. Ada kegerakan hati yang terjadi sehingga terjadi kebangkitan jiwa. Yang ketiga, buah roh membuka selubung dan membebaskan dari belenggu. Ketika hidup kita itu masuk dalamnya namanya apa ini? Ketika memang kita masuk dalam namanya buah roh itu, kehidupan kita hidup baru. Makanya di sini teman-teman, hendaklah kita mengenakan manusia baru. Poin-poin ini cukup 3 itu.
Tapi yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita ini, hendaklah kita itu mengenakan manusia baru. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Ada yang mau baca? Yuk silakan open mic-nya. Silakan baca yuk. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 dengan firman Tuhan. Ada yang mau baca? Yuk silakan. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Halo. Ya open mic-nya yuk. Halo. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar-benar menurut gambar kaliknya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Thank you, Winfrey. Puji Tuhan. Kalau kita memang udah mau menghasilkan ini, ingat ya, tadi kan ada apa? Konsepnya buah roh itu satu buah roh, 9 rasa. Oke? Satu buah roh, 9 rasa. Artinya di dalam satu buah itu tidak ada boleh lagi rasa-rasa lainnya. Itu loh ya. Rasa nano-nano tidak boleh ada lagi. Rasa tinggi hati tidak boleh lagi. Rasa sombong tidak ada lagi. Rasa kecenderungan diri sendiri tidak ada lagi. Cukuplah 9 buah roh itu. Sama-sama kita katakan cukup 9 buah roh itu. Karena apa? Itulah yang diperkenakan atas hidup kita. Hendaklah kita menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan apa? Terus mengenakan manusia baru. Kenapa? Sorry. Karena kita telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Arti itu tadi. Buah yang kecil. Ini anggap ini buah kecil. Makin besar. Space-nya, kasihnya makin besar. Sukacitanya makin besar. Damai sejahtera makin besar. Kesabaran makin besar. Kemurahan, kebaikan. Kelemah lembutan, kesetiaan. Apa lagi guys? Lupa lagi, sorry. Kasih sukacita dan sejahtera kesetiaan. Kasih sukacita kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan itu lagi ya. Kemurahan makin besar dan penguasaan diri makin besar. Yang terus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Artinya untuk memperoleh hubungan yang lebih dalam untuk bisa mengerti Allah secara pribadi menurut gambar kita yang semula. Untuk kita bisa mengerti ternyata bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sama-sama kita katakan mengenakan manusia baru. Haleluya. Menanggalkan manusia lama. Yuk sama-sama kita katakan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. 2, 3 ya. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Haleluya. Inilah yang harusnya kita miliki kalau kita mau menghasilkan buah untuk membawa jiwa. Kita harus mengenakan manusia baru. Kapan? Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Roma 10 ayat 9 dan 10 ketika kita lahir baru dan kita dibaharui sehingga kita menghasilkan buah 9 rasa. Oke, yuk silakan next slide-nya lagi. Lalu selanjutnya yang diperkenankan juga untuk kita dalam menghasilkan buah yaitu ialah pengosongan diri. Kita mengosongkan diri. Untuk kita itu artinya ketika kita membawa jiwa, biarlah Roh Kudus itu yang membuat kita itu bisa menghasilkan buah. Sehingga orang melihat buah kita itu bukan kitanya. Orang melihat bukan kita. Tapi dia yang ada di dalam kita. Perhatikan. Ketika kita menghasilkan buah, orang bukan melihat kitanya. Tapi orang melihat siapa? Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Makanya Filipi 2:5 mengatakan apa? Hendaklah Filipi 2:5 demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lihat, itu perhatikan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kenapa? Karena secara bersama kita akan bisa saja. Bagaimana? Ada satu pokok, ada satu ranting dinikmati orang lain. Buahku dinikmati kamu dan buahmu dinikmatiku. Dan Allah juga menikmatinya. Bersama itu konteksnya.
Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bagaimana apa? Apa pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Ialah apa? Yesus mengosongkan dirinya. Untuk apa? Dia masuk ke dunia orang mati. Bangkit dari dunia orang mati. Membawa dirimu dan diriku ketika kita percaya kepadanya. Haleluya. Ada amin teman-teman. Slide terakhir mungkin ini. Itulah yang mau kita itu tetap dalam pengosongan. Dua slide terakhir. Makanya teman-teman yuk, selalu milikilah kasih mula-mula dalam kehidupan setiap kita. Di mana memiliki anin. Di mana kita memiliki hati seperti anak kecil yang menyayangi orang tua dan mengandalkan orang tuanya. Sama-sama kita katakan, 2, 3 ya. Selalu milikilah kasih mula-mula dalam kehidupan setiap kita. Di mana memiliki hati seperti anak kecil yang menyayangi orang tua dan mengandalkan orang tuanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan yuk. Puji Tuhan, luar biasa banget teman-teman. Dan hari ini ketika kita memahami bahwa hidup kita itu butuh kasih untuk kita menghasilkan buah. Karena diawali dengan Dia yang mengasihi kita. Dia yang memulai segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kita memberi dan kita melakukan seperti apa yang Dia sudah lakukan. Next slide yang terakhir. Makanya teman-teman, menghasilkan buah roh ialah penyembahan yang nyata. Kalau kita penyembahan secara perkataan, kita memahami bahwa kita memuji Tuhan dengan perkataan. Kita menyatakan apa? Kita mengatakan, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, kita katakan, Tuhan terima kasih aku sudah merasakan kebaikan-Mu. Dan akhirnya kita mengatakan apa? Tuhan Engkau baik. Saya ulangi. Ketika kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa mengatakan, Tuhan Engkau baik. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yang akhirnya kita dapat nikmati kebaikan Tuhan itu, dan kita mengatakan, Tuhan Engkau baik. Sama seperti itu juga. Ketika kita menghasilkan buah roh, kita sama seperti apa? Ingat, buah roh apa? Roh yang tinggal di dalam kita. Oke. Akhirnya apa? Kita itu menyatakan buah itulah disebut dengan apa? Penyembahan yang nyata. Haleluya. Akhirnya endingnya teman-teman, milikilah ke-9 buah roh ini. Kasih. Bukan, ibaratnya ke-9 rasa buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Firman Tuhan katakan, tidak ada hukum yang menentang hukum itu. Intinya, kita harus juga mengalaminya. Sehingga ketika kita mengalaminya, ketika kita dimulai untuk dimuridkan dan kita mengalaminya, kita mampu memuridkan kembali dan membawa jiwa kepada Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan hari untuk Tuhan. Kita rendahkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita mau nyatakan, kami mau seperti-Mu Tuhan. Kami mau seperti-Mu Bapa. Oh, ubah hati kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima Tuhan. Kita nikmati. Kita nyatakan komitmen kita malam hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan untuk mempermuliakan Bapa.
Mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah. Oleh karena Roh Kudus itu tidak mampu menghasilkan buah. Sebab itu bukan karena hasil usaha kita sendiri, tapi itu pemberian Allah. Haleluya. Aku mengajak teman-teman yang disoalkan sama-sama kan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu, amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, amin. Yesus, lalu mau seperti-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa Bapa. Oh Yesus Tuhan, sempurnakan lalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi, mari sama-sama kita katakan, ku mau seperti-Mu Bapa-Ku, mau seperti-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering mendukakan hati-Mu lewat kehidupan kami. Ampuni kami Bapa kami, kalau kami sering mendukakan hati-Mu lewat kelakuan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau kami sering mendukakan hati-Mu lewat tindakan hidup kami, lewat buah kami Bapa. Kemuliaan nama-Mu. Mari kita katakan dari awal ini, bagikan bejana Tuhan ini hidup kami Bapa. Bagikan bejana siap dibantu, dan hidupku di tangan-Mu, dengan harapan bangsa Roh-Mu, budi baharu selalu. Mari sama-sama kita katakan dengan iman. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, bentuklah Yesus Tuhan hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari sama-sama kita katakan dengan iman. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu, amin Tuhan. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sungguh kita katakan, kita komitmen lagi ini. Haleluya Bapa. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Lebih sungguh, mari sama-sama kita katakan. Aku undang juga teman-teman, sebelum kita naikkan pujian ini, aku undang juga teman-teman yang rindu untuk sama-sama kita berdoa, untuk menghasilkan buah, untuk membawa jiwa. Aku rindu teman-teman yang rindu untuk sama-sama gerakan hatinya untuk menghasilkan buah, untuk membawa jiwa-jiwa. Silakan raise hand-nya, kita sama-sama berdoa. Kita akan masuk-masuk, kita akan sama-sama mendoakan. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Haleluya Bapa. Oh amin Tuhan. Amin Yesus. Mau seperti-Mu, kami mau seperti-Mu Bapa. Yesus membawa jiwa Tuhan. Orang lain melihat dan merasakan jiwa itu Bapa. Amin Yesus. Lakukan jalanku, memuliakan.
Aku undang sekali lagi teman-teman yang rindu untuk didoakan malam hari ini, untuk kita sama-sama menghasilkan buah, membawa jiwa kepada Tuhan. Silahkan raise hand-nya. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya Bapa. Oh, mau seperti Yesus. Amin Tuhan Yesus. Kau lihat tangan-tangan yang terangkan Bapa. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita kosongkan diri kita. Kita siap untuk menanggalkan manusia-manusia nama kita. Kita tanggalkan segala sesuatu yang hari ini memerintangi kehidupan kita, bahkan dia daging kita sendiri. Haleluya Bapak, haleluya Tuhan. Keterbatasan diri kita, jangan kau lihat keterbatasan dirimu. Malam hari ini firman Tuhan, tanggalkan manusia lama itu. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapak. Haleluya Tuhan. Mari ambil waktu sejenak. Kau bersaat teduh, katakan secara pribadi hal-hal apa yang masih belum untuk sulit ataupun belum menghasilkan buah yang manis. Katakan kerinduanmu, Tuhan, aku ingin menghasilkan buah. Haleluya Bapak. Haleluya Tuhan. Mari katakan secara pribadi sama Tuhan. Tuhan, aku rindu menghasilkan buah, membawa jiwa untuk kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya Bapak. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Haleluya Bapak. Berikanku hatimu untuk melakukan tugasmu, berikanku tanganmu, kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, amin Tuhan, berikanku hati. Sekali lagi mari sama-sama kita katakan, berikanku hati, tanganmu untuk melakukan tugasmu. Amin Bapak. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Amin. Berikanku hati. Sekali lagi kita akan pujian dari awal sebelum kita berdoa sama-sama. Haleluya Tuhan. Mari proklamirkan ini sama Tuhan. Haleluya. Minta sama Tuhan. Berikanku hati seperti hati-Mu, penuh dengan belas kasihan. Amin Tuhan. Oh, berikanku mata seperti mata-Mu, memandang wayang di sekelilingku. Oh, berikanku tanganmu melakukan tugasmu, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Lebih sungguh mari sama-sama kita katakan, haleluya, berikanku tanganmu, kami mau mengerjakan Tuhan, membawa jiwa kepadamu Bapa. Berikanku kakimu dalam rencanamu. Amin Tuhan. Kami Tuhan, berikanku
berikan tepuk tangan. Hormat dan hadirat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita taruh hati kita. Mari kita letakkan tangan kita di depan hati kita, di depan dada kita. Haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Mari ambil waktu. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita letakkan tangan kita. Kita taruh hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita angkat hati kita sama-sama. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk malam hari ini. Aku bersyukur, bukan suatu kebetulan Bapa berbicara kepadaku untuk menghasilkan buah, di mana kehidupanku bukan untuk hidupku sendiri lagi, tapi untuk mempermuliakan Bapa, membawa jiwa kepadamu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, malam hari ini bukan berbicara tentang aku, bukan berbicara tentang siapa diriku, tapi malam hari ini Tuhan, sebutkan nama teman-teman Samuel, mau merendahkan diri di hadapan Bapa, mengosongkan diri di hadapan Bapa, mengosongkan hati dan pikiran, kedagingan Samuel, kedagingan masing-masing, nama masing-masing. Tuhan Yesus, malam hari ini aku merendahkan hatiku dan diriku di hadapan-Mu. Tuhan, inilah aku apa adanya aku. Biarlah Engkau yang memberikan Roh-Mu Bapa bagiku. Masuklah Tuhan. Roh-Mu itu tinggal di dalamku. Roh-Mu yang menghasilkan. Roh-Mu yang mengerjakan. Sehingga hidupku dibaharui. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang tinggal dan hidup di dalamku. Dan malam hari ini Tuhan, oleh karena firman-Mu, pemberitaan firman-Mu yang sudah aku dengar, biarlah Roh Kudus yang mengerjakan di dalamku. Aku mau dan siap Tuhan untuk menghasilkan buah roh. 9 rasa, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan, biarlah 9 buah roh ini mempermuliakan Bapa, dan itu tinggal di dalam kehidupanku. Oleh karena kuasa-Mu yang mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, biarlah Tuhan bukan hanya sekedar dinikmati oleh akunya sendiri, tapi biarlah Bapa merasakan kemuliaan, yaitu Bapa dipermuliakan. Dan orang lain juga dapat menikmati rasanya. Sehingga Bapa, lewat buah yang aku keluarkan, buah yang dikeluarkan yang tertanam dari Roh Kudus, itu keluar membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus atau sudah keluar dari kekristenan, ataupun bahkan Tuhan Yesus, Kristen yang hanya sekedar KTP sebelaka. Biarlah membawa jiwa, membawa domba-domba, merasakan Kristus yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu
atas kehidupanku. Kuatkan aku Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukanku ketika proses aku diperbaharui yang terus-menerus, sehingga lewat kehidupanku terjadi kebangkitan dan membawa jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari umat Tuhan, sembari kita juga akan menutup ibadah kita malam hari ini, mari kita nyatakan kita siap untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Silakan reset teman-teman kalau berdoa. Mari sama-sama kita katakan haleluya Bapa. Menyenangkanmu, amin Tuhan. Jangan hidup untuk diri kamu sendiri lagi ya. Haleluya Bapa. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, sekarang menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Haleluya Bapa. Kanmu senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Teman-teman yang lain bisa lower hand-nya, kecuali mungkin Claudia, karena Claudia tadi telat. Shalom Clau. Yuk silakan Claudia, boleh resen Clau. Claudia. Oke. Yuk, Clau ikuti abang berdoa ya, Clau. Yuk kita berdoa. Yuk, letakkan hatinya Claudia di depan tangannya Claudia di depan hati Claudia. Sama-sama kita berdoa. Ikuti abang berdoa ya, Clau. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Aku sudah mendengarkan firman-Mu. Dan bukan suatu kebetulan firman itu diberikan. Aku bersyukur semuanya hanya karena dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan, aku bersyukur malam hari ini aku berdoa. Ini hidupku Bapa. Aku mau mengosongkan diriku, merendahkan hati dan pikiranku, seluruhnya aku letakkan di bawah kaki salib Tuhan. Dan Tuhan Yesus, malam hari ini, oleh Roh Kudus-Mu, biarlah Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan Claudia. Roh Kudus yang menghidupi buah roh yang ada di dalam Claudia. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semuanya itu Tuhan, aku berdoa, meminta dengan belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, aku menghasilkan buah roh. Dan hidupku diperbaharui. Telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, mampukan Claudia untuk terus diperbaharui. Setiap hal yang Bapak proses dalam kehidupan Claudia. Claudia yakin dan percaya. Semua akan menghasilkan buah yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.
Yuk, sekali lagi yuk teman-teman, kita angkat pujian ini. Ingat ya teman-teman, ini bukan hanya untuk teman-teman, tapi untuk diriku. Hidup kita lagi, hidupmu dan hidupku, kita hidup bukan hidup untuk diri kita sendiri lagi. Tapi hidupmu dan hidupku, kita peruntukkan untuk Tuhan. Artinya, kita untuk menyenangkan Tuhan. Apa yang Tuhan senangkan? Tuhan menyenangkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Makanya oleh karena itu, hari ini kita dipanggil menghasilkan buah untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini dari awal sebagai komitmen kita yang komitmen kita pada malam hari ini. Haleluya Tuhan. Kalau kamu mau berlutut, silakan berlutut. Kalau kamu mau untuk tersungkam di hadapan Allah. Haleluya Bapa. Mari sama-sama kita katakan. Haleluya Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Mari sama-sama kita katakan dari awal. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, hati kami semua untuk-Mu Bapa. Tuhan, serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Rawat setiap umat-Mu Bapa malam hari Yesus. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari sama-sama kita katakan, iman itu menyenangkan-Mu, sedangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, sedangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Mari angkat hati, angkat tangan kita sama-sama kita katakan, oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Itu kerinduan kami Tuhan, untuk menyenangkan-Mu Bapa, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Lebih lagi, oh, menyenangkan-Mu, oh, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh yes, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan kami Bapa, hanya itu kerinduanku. Oh amin, hanya itu kerinduanku. Berikan hormat, tepuk tangan hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hanya itu kerinduan kami, untuk menyenangkan-Mu dalam hidup kami, hidup menghasilkan buah untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan sebentar Tuhan Yesus akan mengakhiri ibadah doa 10 malam di hari yang ke-7 ini Tuhan. Dan kami mau sebelum Tuhan mau berdoa untuk kota kudus di Yerusalem. Mari kita katakan, kita memberkati Yerusalem. Diberkatilah Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkatilah kotamu. Diberkatilah hasil bumimu. Diberkatilah puri-purimu. Diberkatilah segala yang ada di dalam kota ini. Setiap bait Allah, setiap umat-umat Tuhan, biarlah ada terjadi kebangkitan yang terjadi. Berdoa juga Bapak, kami mau berdoa untuk Indonesia.
Shalom Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah juga setiap pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Setiap menteri, DPR, MPR, bahkan sampai jajaran ke bawah. Diberkatilah juga perekonomian, diberkatilah juga setiap anak-anak Tuhan. Dan terjadi kebangkitan jiwa-jiwa dari setiap umat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau Bapa memberkati RGM, Shalom, Komunitas Revival Generations Ministry, Komunitas RGM. Biarlah kemuliaan Tuhan, awan kemuliaan Tuhan ada untuk RGM, ada di atas RGM. Sehingga umat Tuhan dibawa melalui RGM. Sehingga tergenapilah visi yang Tuhan berikan oleh kami kepada setiap yang Kau percayakan Tuhan. Ini bukan milik kami, ini milik-Mu. Dan kami mau mengerjakan seperti apa visi. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau lah menggenapi visi, karena Engkau lah owner-nya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya Bapak komunitas ini. Baik program, baik leader, baik pengurus, baik anggota, bahkan Bapak setiap jiwa-jiwa yang ada. Kami mau memberkati dalam nama Yesus Kristus. Dan sebentar Tuhan, Kau yang mengedamkan tangan-Mu untuk memberkati kami. Mari Tuhan teman-teman, malam hari ini kita kedamkan tangan kita terima berkat daripada Bapa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus-Nya yang akan membimbing kita, menuntun kita, bahkan memberkati kita hari ini. Sampai Maranatha Tuhan sudah datang kali kedua menjemput kita bersama dengan Roh Kudus-Nya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman kita katakan amin. Oke, hai, shalom semuanya. Puji Tuhan, haleluya.